Salam sehat sahabat nakes semuanya. Kali ini kita akan melakukan pembahasan terkait dengan solusi pengajuan STR naik level, namun setelah divalidasi hasilnya ditolak. Sebelumnya, jangan lupa like, share, and subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan info update kesehatan lainnya. Oke sahabat nakes, ada beberapa teman-teman kita yang mengajukan STR naik level, namun setelah diajukan dan berproses, ternyata hasil validasinya ditolak dengan alasan salah satunya adalah data pemohon belum terintegrasi dengan sistem. Seperti yang kita lihat contohnya di sini, di situ tertulis, silakan konfirmasi ke institusi pemohon, karena saat ini data pemohon belum terintegrasi dengan sistem. Jika sudah terintegrasi, maka silakan ajukan naik level kembali. Nah, untuk kasus seperti ini, maka teman-teman pertama kali harus memastikan bahwa data pendidikan teman-teman yang terbaru yang akan diajukan naik level tersebut sudah tercatat di pangkalan data perguruan tinggi atau PDDikti. Karena website KTKI ini terintegrasi dengan website PDDikti. Jadi, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke web PDDikti dengan alamat pddikti.kemendikbud.go.id. Setelah masuk ke web, di situ akan tampak pencarian di bagian kanan atas. Nah, silahkan teman-teman masukkan datanya berupa nama, prodi. Setelah itu akan muncul beberapa data. Di sini teman-teman bisa langsung cek di data mahasiswa yang sesuai dengan data teman-teman. Pastikan datanya sama, yaitu nama, perguruan tinggi, program studi atau prodi, profesi, nomor induk mahasiswa, status kelulusan, dan nomor ijazah. Karena bisa saja terdapat nama yang mirip dengan nama teman-teman. Selain itu juga biasanya juga terdapat nama atau data teman-teman, namun pendidikannya berbeda. Misalnya pendidikan D3, D4, atau S1, sementara yang teman-teman perlukan adalah pendidikan profesi. Maka pilihlah yang sesuai dengan naik levelnya. Nah, kalau misalnya naik levelnya profesi, maka jangan memilih data teman-teman yang pada saat D3 atau pada saat S1. Jika ternyata data teman-teman tidak ditemukan atau datanya ada yang salah atau tidak sesuai dengan ijazah, maka teman-teman bisa mengkonfirmasi ke institusi pendidikan untuk mengoreksi atau menginput data yang belum masuk. Nah, sampai sini kalau semua sudah oke, kita kembali ke web KTKI. Nah, di sini klik menu utama. Selanjutnya, klik registrasi ISTR Tenaga Kesehatan. Setelah itu, pilih profesi. Saya contohkan di sini adalah bidan. Kemudian, klik pembaharuan atau alih profesi atau naik level atau turun level atau RPL. Setelahnya, klik naik atau turun level. Di situ, teman-teman akan diminta data awal berupa perguruan tinggi dan program studi. Perlu saya tekankan juga, dalam memilih perguruan tinggi dan program studi, jangan sampai teman-teman salah memilih nama dan kodenya. Untuk itu, teman-teman bisa kembali ke Forlab Dikti yang PD Dikti tadi, kemudian silakan cocokkan nama dan kode perguruan tinggi teman-teman. Seperti ini, saya pastikan kode perguruan tinggi di PD Dikti sama dengan kode perguruan tinggi yang ada di web KTKI, yaitu 071039 Universitas Kadiri. Nah, selanjutnya, pastikan juga teman-teman telah memilih kode prodi, nama, dan nomor ijazah yang sama dengan yang tercantum di PD Dikti dan sesuai dengan ijazah teman-teman. Terakhir, teman-teman bisa input 7 digit terakhir STR yang teman-teman miliki. Dalam hal ini, masih menggunakan STR lama. Selanjutnya, klik kirim.
Setelah itu akan muncul tampilan ringkasan data teman-teman berupa nama, tempat tanggal lahir, dan info dari hasil tarikan data yang ada di PDDikti berupa nama, tanggal lahir, perguruan tinggi, nomor ijazah, tanggal lulus, dan nomor sertifikat kompetensi. Teman-teman bisa cek ulang semuanya. Jika sesuai, maka klik mulai. Nah, dari sini akan muncul tampilan proses tahap 1 atau step 1, 2, dan 3. Untuk step pertama, teman-teman diminta untuk mengisi dan upload data berupa file pendukung yang terdiri atas upload foto terbaru. Silahkan teman-teman upload foto terbaru. Pastikan fotonya berukuran 3x4 menghadap ke depan dengan latar belakang merah tanpa penutup wajah dengan ukuran maksimal 200 KB. Untuk pakaian, disarankan menggunakan kemeja putih, namun berdasarkan pengalaman, foto bisa menggunakan alma mater. Selanjutnya, upload STR lama dengan format PDF dan maksimal size 1 MB. Kemudian, upload sertifikat kompetensi. Setelahnya, skip atau langkahi saja untuk surat pernyataan turun level dan surat rekomendasi dari pimpinan tempat bekerja, karena kita akan mengurus naik level. Selanjutnya, terdapat data pribadi yang telah terisi berupa nomor KTP, nama tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, nomor WA, dan email. Kemudian, isikan data alamat sesuai KTP, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan sudah tersedia. Tinggal teman-teman pilih saja. Terakhir, data pendukung terkait dengan nomor rekening, nama bank, dan nama yang tertera di rekening. Pastikan yang tercantum di rekening tersebut adalah nama teman-teman. Sehingga jika belum mempunyai rekening atas nama teman-teman, maka silakan membuat terlebih dahulu. Setelah terisi lengkap, kemudian klik lanjut. Untuk step 2, teman-teman akan diminta data terkait dengan pekerjaan. Jika teman-teman memilih sudah bekerja, maka silahkan teman-teman mengisi data pekerjaan berupa jenis, status, nama, dan alamat tempat kerja. Jangan lupa isi sampai ke status pegawai. Selanjutnya, isi data pendidikan berupa jenis pendidikan dalam atau luar negeri, pilih negara tempat pendidikan, jenjang pendidikan, kemudian asal perguruan tinggi, serta nomor ijazah dan tanggal lulus yang sudah otomatis terisi. Terakhir, di step 2 ini adalah mengisi kompetensi. Pilih yang sesuai dengan kompetensi naik level yang teman-teman akan ajukan. Jika sudah semua oke, maka klik lanjut. Untuk step 3 atau yang terakhir, teman-teman akan diminta untuk mengisi nomor sertifikat kompetensi dan tanggal sertifikat kompetensi tersebut dikeluarkan. Di situ akan muncul nomor secara otomatis. Namun, jika tidak sesuai dengan nomor sertifikat kompetensi teman-teman, maka silahkan diedit termasuk cek tanggalnya. Setelahnya, silahkan teman-teman cek ulang kembali, mulai dari step 1, step 2, dan step 3. Pastikan semua sudah terisi dengan benar. Jika sudah yakin, maka teman-teman bisa klik selesai. Selanjutnya, akan muncul info konsen validasi data pemohon untuk memastikan apakah data teman-teman yang dimasukkan sudah benar. Jika sudah yakin, maka klik pernyataan bahwa dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan yang di atas dan menyatakan data saya sudah benar. Setelahnya, silahkan klik selesai. Di situ akan muncul di kanan atas pernyataan selamat registrasi selesai. Dan teman-teman akan diminta untuk melakukan pengecekan status secara berkala untuk mengetahui proses pengajuan ISTR teman-teman. Nah, ketika teman-teman mengecek status, maka akan muncul pernyataan bahwa permohonan sedang menunggu validasi dan keabsahan data oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan.
Kita juga diminta untuk cek status secara berkala, bisa melalui akun KTKI atau email. Sehingga jika terdapat perbaikan data, teman-teman bisa langsung melakukan revisi. Untuk pembayaran, teman-teman tidak perlu lagi melakukannya, karena teman-teman sudah membayar di pengajuan awal atau pengajuan sebelumnya, karena kan ini hanya revisi. Berdasarkan pengalaman, untuk validasi datanya oleh konsil biasanya 1-2 minggu. Nah, setelah dicek dan pengajuan kita telah disetujui, maka teman-teman bisa langsung download STR-nya. Masukkan kode OTP-nya sesuai dengan yang tertera, kemudian lanjut klik download. Jika file yang teman-teman download tidak bisa dibuka, maka silahkan coba melalui HP. Nah, biasanya melalui HP bisa dibuka dengan format PDF. Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, STR naik levelnya sudah jadi dan sudah seumur hidup. Oke teman-teman, silahkan selamat mencoba. Semoga sukses. Terima kasih. Salam sehat sahabat nakes.